Haleluya, puja nama Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. God is good all the time, and all the time God is good. Haleluya. Kita akan mulai doa pagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat hari ini. Amin. Ya, karena Tuhan itu kalau menyertai kita, Dia nggak tanggung-tanggung. Dia selalu ada bagi setiap kita. Dia memperlengkapi kita, Dia menyembuhkan kita, Dia memulihkan kita, Dia melepaskan kita. Katakan amin. Haleluya. Saya rindu kita menaikkan lagu pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, namun sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Setiap hari kami mau berserah, kami mau beribadah, kami mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun situasi keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Come on. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita semua percaya kepada domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yes. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Yes, darah domba Allah berkuasa menyembuhkanmu, memulihkanmu. Angkat suaramu, katakan ada kuasa, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dia
menyembuhkan jiwamu, Dia menyembuhkan ekonomimu, Dia menyembuhkan segala sisi hidupmu. Darah anak domba Allah. Come on, ada kuasa mengalir, ada kuasa. Yes. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Lebih lagi katakan, ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia yang layak disembah. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Angkat suaramu, angkat tanganmu, nyatakan sama-sama. Ku yakin Kau hadir.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas ada di setiap kita. Bagi hari ini, biar kesembuhan, mujizat, kemenangan terjadi buat setiap kita. Tuhan mau pulihkan hatimu, Tuhan mau pulihkan jiwamu. Mari semua katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, hadir di hati kami Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa dalam darah anak domba, mengalir urapan Tuhan bagi setiap kami, menguatkan, membaharui kami. Sekali lagi sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi bagiku, kelepasan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil, Engkau membuat segalanya mungkin. Ini kami Tuhan, berserah kepada-Mu dan percaya penuh hanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, besar anugerah-Mu Tuhan. Yesus, Kau dahsyat, Kau hebat. Terus sembah Dia. Haleluya. Thank you Lord. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dia besar, Dia ajaib. Yo, sama-sama katakan, besar Allahku, nyanyikan besar
besar dan ajaib Tuhanku, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja. Persembahkan yang terbaik bagi Dia. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Yo, hatimu bernyanyi bagi Dia, katakan layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Dia besar, Dia kuat, Dia terhebat, Dia terdahsyat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Engkau yang berperang gantikan kami. Kami mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita harus semangat, amin. Lawan semua, apa itu namanya, intimidasi. Lawan semua, apa itu namanya, kekesalan hati. Lawan itu semua. Ketakutanmu, lawan itu semua. Serangan-serangan setan, bahwa Tuhan sudah menang bagi kita. Katakan yes. Mengapa kita harus takut Bapak Ibu Saudara? Keadaanmu, situasimu, tidak perlu khawatir, nggak perlu takut. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena kami pun pernah mengalami, dan kami mengalami Bapak Ibu Saudara, ya. Oleh sebab itu kita nggak perlu takut. Karena apa? Yang menyertai kita lebih banyak, katakan amin. Yang menyertai kita lebih banyak, lebih kuat, lebih hebat daripada semua musuh-musuh kita. Dari semua orang-orang yang membenci kita. Dari semua orang-orang yang menganiaya kita. Dari semua orang-orang yang menggosipkan kita. Dari semua orang-orang yang memfitnah kita. Yes, amin. Kita lihat sama-sama di dalam 2 Raja-Raja 6. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara kurang percaya pagi hari ini, ayo percaya, lihat firman Tuhan. Kita hidup oleh firman Tuhan, bukan oleh perkataan dunia. Katakan amin. Dunia mungkin berkata, waduh Pak, waduh Bu, waduh, kamu mungkin sakitnya nih gak bisa disembuhkan. Kamu mungkin akan mengalami ini dan itu. Apalagi kata peramal, kata dukun, waduh kamu ini gak punya jodoh kamu ini. Waduh kamu ini akan sial selama 2,5 tahun. Ya kita gak tahu. Tapi saya mau bilang, di dalam Kristus ada kelepasan, ada kebebasan. Darah anak domba berkuasa membebaskanmu, menolongmu. Katakan amin. Ya, minimal batin kita ini menang dulu. Mental rohani kita menang dulu. Kalau mental kita ya kena, wah selesai semua. Mau kamu sehorohani apapun. Nah pagi hari ini, ayo healing for your mental. Ya, kesembuhan buat mentalmu. Amin. Ya, yuk kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-8. Nah, tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Ya, saya mau cerita sedikit. Sebelumnya Raja Aram sudah datang kepada Raja Israel, minta si Naaman, pegawai kesayangannya si Raja Aram ini,
Untuk disembuhkan dari apa? Dari sakit? Sakit diare? Bukan. Sakit apa? Kusta. Ya. Kayak apa itu sakit kusta? Berat nggak? Berat ya? Berat sekali, nggak ada obatnya. Ya kan? Kayak nasi goreng mamang, nggak ada obatnya. Enak banget. Sakit itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kusta itu tiba-tiba nanti kalau parah, badannya bisa lepas-lepas kayak apa tuh namanya? Meleleh ya, putih kayak berjamur gitu. Kan ngeri. Ya kan? Ngeri sekali dan dia bisa diasingkan. Tetapi ayat Naaman ini sudah disembuhkan, tetapi malah Raja Aram ngajak berperang. Aneh juga ya. Dari Elisa lah ya dia disembuhkan. Elisa berkata apa? Mandi kau 7 kali kau sana. Mandi kau ucok katanya. Di sungai sana. Ya kan, syukur bukan di sungai Kahayan. Kalau di sungai Kahayan udah terhanyut dia. Ini di sungai ya. Ya. Ya, sungai Yordan, mandi 7 kali, mendamkan diri. Tuh, 2, 3 sampai 7 kali. Sembuh dia. Ini ayat 8 dari 2 Raja-Raja 6. Dibilang apa? Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi ini peran seorang nabi bagi sebuah bangsa. Tetapi abdi Allah ayat 9 menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan kamu lewat dari tempat itu. Sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Ayat 10, dan Raja Israel mendengar. Walaupun Raja Israel ini degil-degil juga. Ya, degil juga. Dia juga ya Bapak Ibu Saudara, mengancam Elisa, ingin membunuh Elisa. Ya, tetapi dia dengar juga nih. Ya, unik juga nih kayak sinetron Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas di sana bukan sekali 2 kali saja. Ternyata sudah berkali-kali abdi Allah ini Elisa memperingatkan, woi Raja Israel, kau dengar baik. Jangan kau pergi ke sana. Jangan kau pergi ke situ. Jangan kau memantau ke sana. Jangan tentaramu suruh ke sana. Habis kamu, dia sudah mengepung. Nah, bukan hanya sekali 2 kali, tapi sudah sering, acap kali. Ini peran seorang nabi bagi sebuah bangsa, sebuah kerajaan, ya. Atau katakanlah hamba Tuhan kalau sekarang itu yang dikaruniai karunia roh, hikmat, marifat, seperti itu. Atau lebih ekstrim lagi kita bilang kenabian. Ya, dia akan memimpin, Bapak Ibu Saudara. Ini sama ini. Ya, dia akan memimpin. Jangan kamu ke sana. Ya. Saya sering memperingatkan, ayo doa. Ini musuh mengelilingi. Ayo doa. Enggak doa, jangan pelayanan dulu. Udah diperingatkan ini. Ya. Nah, di sini lalu ayat 11, mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Dengan kata lain adalah siapa di sini mata-mata. Gitu ya. Mata-mata siapa di kerajaan kita ini? Coba kamu cari. Ternyata ayat 12, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Jadi Elisa tahu apa yang diperbincangkan Raja Aram ini. Elisa tahu, karena apa? Roh Allah yang memberi tahu, ya. Nah, di sini ayat 13, pergilah melihat di mana itu Elisa itu, katanya, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Ya, ayat ke-14, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Bukan hanya badannya yang besar, tetapi jumlahnya banyak. Berapa batalion kira-kira begitu. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Saya pikir ini bukan 100-200 orang.
Pada zaman Israel ini 100-200 orang itu namanya komsel. Itu dikit. Yang namanya jumlah besar itu minimal hampir 10.000 bahkan lebih. Ngerti di sini? Ah, itu baru jemaah namanya. Kalau 100-200 itu komsel zaman dulu. Kalau kita di sini komsel ya paling berapa belas, berapa puluh begitu ya. Ya bisa dilihat di sini. Yang mengepung Elia katakanlah 10.000 tentara. Bayangkan. Pernah lihat tentara datang ke Palangkaraya 10.000 tentara berjalan kaki dan mengepung rumah Bapak Ibu Saudara? Ngapain ya dia? Enggak pernah ya? Iya kan? Paling tentara 1 truk, 2 truk, 3 truk gitu. Ya kan? Apalagi seperti yang kerusuhan zaman dulu tahun 98, nah itu seperti itulah. Nggak sampai 10.000 gitu kan. Kita lihat di jalan gitu langsung beramai-ramai. Ini kira-kira 10.000 tentara mengepung rumah Elisa, sorry. Elisa ini ya, apakah rumahnya ada sebesar apartemen? Gedung besar gitu? Pencakar langit? Enggak. Rumah Elisa biasa aja sih. Enggak yang terlalu mewah gimana, enggak mewah gimana kok. Yang penting selayaknya rumah. Dikepung sama 10.000 tentara. Bayangkan. Nah itu dia tekanannya ya. Bayangkan. Ya. Nih, sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah itu, bujangnya ya Gehazi itu, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara, ini ayat 15, dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, habis tuanku, bujur. Ya. Apakah yang akan kita perbuat ini tuanku? Dia berseru-seru, dia takut. Ya, Gehazi ini takut dia. Dan ayat 16, jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Wow, ya, 10.000 ngelawan 1. Nggak masuk akal sih, ya kan? Bayangkan, nah, iya. Penekanannya harus begitu itu, ya. Harus kita tahu 10.000 lawan 1 orang. Dan Elisa bisa berkata, jangan takut. Kalau Elisa bilang begini, itulah ngeri juga lengoknya nih. Kalau dia bilang, agak takut juga saya nih. Tapi Elisa berkata, jangan takut. Ya, apakah secara manusiawi Elisa tidak berdebar-debar? Oh, saya yakin pasti dia berdebar. Ya. Mungkin apa gitu, dia harus seperti apa responnya. Tapi dia berdoa. Saya yakin dia berdoa. Bahkan mungkin semalam-malaman dia berdoa untuk hal ini. Dan Tuhan menjawab. Ya, jangan takut. Jangan takut. Kita belajar dari Elisa di sini. Sekalipun ribuan, puluhan ribu orang yang mengepung kita, masalah bertubi-tubi yang mengepungmu saat-saat ini, yang mengincarmu saat-saat ini, bahkan yang sudah ada di rumahmu, dan dia berkata, dia mengetok, masalah itu mengetok pintu rumahmu. Dan dia bilang begini, "Salom, Bu. Salom, Pak." Ya. Dan kita buka pintu. Kita bilang, "Nggak usah kamu masuk." Masalah itu bilang begini, "Saya disuruh, saya harus masuk." Dan mau nggak mau dia masuk, dia tetap masuk. Kita tutup pintu, tiba-tiba dia ada di dalam dan dia bilang, "Salam." Itu masalah Bapak Ibu Saudara, ya. Dia nggak dibukakan pintu pun dia masuk. Ya. Tubuhnya tidak terbatas ruang dan waktu. Sekalipun masalah ada di dalam rumahmu, ada di sekelilingmu, tetap harus berespon yang benar. Katakan amin. Jangan takut, jangan bimbang.
Ya, jangan khawatir. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai kita, yang membela kita lebih banyak. Yang setuju, berikan tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Amin. Ya. Nah, ayat ke-17. Setelah responnya benar dan dia menjadi tenang dan imannya dia jaga, lalu ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya mata bujangku ini supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah apa? Tampaklah gunung itu dipenuhi dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow, pernah lihat kuda dan kereta berapinya Tuhan? Pernah lihat? Belum? Suatu saat kita akan melihat. Suatu saat kita akan melihat. Amin. Minimal penyertaannya yang sempurna buat setiap kita. Dan kita akan melihat setiap hari. Katakan, aku akan melihat penyertaan Tuhan setiap hari. Aku akan melihat dan merasakan berkat Tuhan setiap hari. Aku akan merasakan urapan Tuhan setiap hari. Oh, ayo kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Dahsyat. Ya, mantap ini. Ya kan, pas sorak-sorai ada musiknya. Baru tahu saya. Biar lebih dramatis. Kita lihat di sini. Ada kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, ada yang menyertai Elisa. Dan ketika ayat 18 itu orang Aram itu turun mendatangi Elisa, berdoalah lagi Elisa. Dia apa? Berdoa. Ya, apa yang terjadi ketika dia berdoa? Dia bilang begini, butakanlah kiranya mata orang-orang ini Tuhan. Butakan mereka sehingga mereka tidak tahu bahwa sayalah Elisa. Kira-kira begitu. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa, sesuai dengan doa, sesuai dengan doa, sesuai dengan doa kamu, sesuai dengan doa kamu. Makanya saya sudah mengajarkan apa-apa doa. Elisa berapa kali berdoa ini untuk hal ini. Acap kali dia berdoa dan Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang Elisa katakan. Tuhan juga akan melakukan sesuai dengan apa yang engkau doakan. Katakan amin. Tetapi kita harus tahu responnya Elisa ini benar. Dia hamba Tuhan, dia abdi Allah. Ya, dan responnya benar, jangan takut. Yang kedua, dia berdoa, Tuhan, bukakan mata Gehasi. Ya. Dan kita harus berdoa, Tuhan, bukakan mataku, bukakan mata keluargaku, supaya kami semua melihat penyertaan Tuhan. Mata kita perlu dibuka, supaya kita nggak buta kayak Gehasi. Yang langsung mengeluh dan bilang, mati kita ini Tuhan, mati kita ini Tuhan, habis kita ini Tuhan. Bapak katanya, habis kita nih Bapak. Tapi kita harus tahu bahwa yang menyertai kita lebih banyak. Dan yang selanjutnya, Elisa berdoa supaya Tuhan butakan mereka. Butakan mereka. Kita juga berhak berdoa, Tuhan butakan mata iblis. Butakan mata iblis. Tulikan mereka supaya mereka tidak mendengar apa yang kami perbincangkan untuk gereja kami, untuk masa depan kami, untuk situasi kami, untuk rencana-rencana kami. Boleh gak berdoa begitu? Boleh. Setan itu musuh kita. Amin. Jangan kita memusuhi orang-orang manusia. Kita bukan melawan darah dan daging. Hello? Kita melawan apa? Penguasa-penguasa di udara. Dan kita bahkan melawan kedagingan kita sendiri. Butakan Tuhan. Engkau boleh bilang kalau mau ekstrim. Boleh bilang begini, Tuhan, cut kedaginganku. Cut. Jangan sampai dia bertindak begitu jauh. Engkau boleh berkata begini, hai tubuh, hai daging,
Hai kedagingan, aku perintahkan dalam nama Yesus, tunduk kamu kepada perintah Allah. Engkau harus bilang kepada tubuhmu, hai tubuh, engkau tahu aku yang mengendarai kamu, bukan kamu yang mengendarai aku. Karena yang paling penting bagi Tuhan adalah jiwa dan roh kita. Katakan amin. Ya, kok bisa jiwa dan roh kita yang paling penting? Ingat kita stop dulu yang di Elisa. Ingat ketika kejadian Lazarus, yang orang miskin dan orang kaya. Pernah dengar cerita itu yang Yesus beritakan? Tahu ya? Lazarus orang miskin dan ada orang kaya. Lazarus begitu lapar, kena borok. Dia berada di depan rumah Tuhan itu dan dia minta makan. Tapi orang kaya itu tidak mau kasih makan. Sedikit pun gak mau. Begitu kejamnya. Dan dia suka merintah-merintah. Itu jiwa dari orang kaya yang jahat itu. Ya, orang kaya itu tidak mau memberikan sedekah sedikit pun kepada siapa ini? Lazarus. Dan akhirnya kedua-duanya meninggal. Siapa yang bersama dengan Allah? Yang bersama dengan Abraham? Lazarus. Lazarus ada di pangkuan, di pelukan, di genggaman Abraham. Ya, dan Lazarus bersuka cita karena ada di sorga. Tetapi orang kaya ini melihat Lazarus dan Bapak Abraham di tempat yang jauh. Dan dia tahu itu Bapak Abraham. Dia tahu itu Lazarus. Itu dia dunia kekekalan. Kita tahu semua orang. Tuh, kekekalan itu ada dua. Surga atau neraka. Udah, itu doang. Nggak ada kehampaan, nggak ada. Surga atau neraka. Kalau neraka dipikir-pikir, aduh ngeri-ngeri Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti kita akan belajar tentang neraka. Apa yang Alkitab katakan tentang neraka nanti ya. Nah, di situ orang kaya ini jiwanya masih melekat. Nggak percaya. Dia bilang apa? Orang kaya bilang apa? Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu mencelupkan air ya di tangannya dan teteskan kepadaku. Kita lihat di sini, orang kaya jiwanya masih sama kayak yang lama. Ngerti di sini? Ya, suka merintah. Suka nyuruh-nyuruh. Ya kan? Kebawa sampai mati. Ya, harta kekayaanmu nggak akan dibawa. Oleh sebab itu jiwa dan roh kita yang dibawa nanti sampai mati. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, jiwa kita itu perlu dibenahi. Ya, jangan sampai kedagingan kita ini yang paling ke depan. Jangan, benamkan dia, matikan kedagingan kita. Katakan amin. Ya, supaya apa? Respon kita benar. Ya. Nah, singkat cerita, kita balik lagi ke sini. Ya, ayat 18, ayat ke-19. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, santai aja mereka datang. Santai aja Elisa datang nih. Dia datang. Tek. Berkatalah Elisa kepada tentara itu, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Sesudah mereka sampai di sana, berkatalah Elisa, berdoa lagi Elisa nih, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. 10.000 orang. Cuman kata Tuhan, buta kamu untuk saat ini. Iya kan? Iya, 10.000 orang dibawa Elisa ke Samaria. Loh kan aneh, tiba-tiba mereka sadar, di mana kita ini? Kok di Samaria? Tadi kan kita di rumah orang itu. Kok tiba-tiba kita di sini? Lalu apalagi yang dikatakan? Ayat 21. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka itu Bapak Elisa? Ini Raja Israel udah mau siap-siap ini. Ya, dia tidak tahu ada lebih banyak 20.000 mungkin 50.000 tentara di depan 10.000 orang ini. Ya, dan dia ketakutan. Orang-orang ini ketakutan. Tentara ini ketakutan melihat tentara yang lebih banyak di Israel.
Israel itu banyak tentaranya loh, Bapak Ibu Saudara. Ratusan ribu. Nah oleh sebab itu, ini cuma 10.000 nih pembelaan Tuhan. Tetapi respon Elisa lagi-lagi benar dan tepat. Ini harus menggambarkan orang Kristen. Katakan amin. Ini harus menggambarkan orang Kristen. Kita lihat apa sih responnya. Tetapi jawab Elisa, jangan kamu bunuh dia. Ya, ojo dipateni. Kira-kira gitu ya. Elisa waktu itu orang Jawa. Jangan dibunuh. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Dan Raja Israel ini syukurnya ya mau dengar, mau taat. Dan dia bilang apa? Disediakanlah ayat 23. Bagi mereka jamuan besar, maka mereka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel dalam waktu yang cukup lama. Mengerti di sini? Elisa berdoa kepada Tuhan. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Pertama, ketika ada masalah datang, kita harus berdoa. Bahkan ketika masalah belum atau tidak datang, kita pun harus berdoa. Ketika masalah belum datang dan kita memunculkan habit yang baik, budaya yang baik, kebiasaan yang baik, yaitu hidup dalam doa. Dan ketika nanti masalah datang, kita sudah terbiasa dengan doa. Jangan kita berdosa terus. Jangan kita melalaikan tugas kita terus untuk melayani Tuhan secara pribadi. Itu dia. Dahsyat. Elisa berdoa, dia berdoa dan berdoa. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan bekerja melalui doa Elisa. Apa yang Elisa katakan dilakukan oleh Tuhan. Dahsyat gak doa itu? Saya mau tanya, dahsyat gak doa itu? Dahsyat. Elisa sama kayak kita, manusia biasa. Yang membedakan adalah level rohaninya. Mengerti di sini? Level rohnya. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, ketika masalah itu datang dia berdoa. Jangan takut, dia berespon yang benar. Yang kedua, dia berespon yang benar. Jangan takut. Sebab yang menyertai kita lebih banyak itu iman Elisa. Amin. Itu yang dia doakan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Tuhan sudah kasih tahu sebelumnya, ada yang mau nyerang kamu nih. Bersiap-siap kamu. Oh, Elisa berdoa. Dia memuji, dia menyembah Tuhan. Dia memberikan persembahan. Dia memberikan korban syukur kepada Tuhan. Dia menaikkan tangannya, dia bersujud kepada Tuhan. Ya, mungkin ada berjam-jam atau bermalam-malam dia berdoa. Semalaman dia berdoa dan akhirnya musuh memang benar-benar datang dan Elisa melihat itu. Mungkin sebelumnya Elisa belum terlalu melihat jumlah tentara yang menyertai Elisa, yaitu kuda dan kereta yang berapi. Tetapi dengan iman dia berkata, jangan takut sebab yang menyertai kita lebih banyak. Itu iman dia, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus beriman. Ada kuasa di dalam anak domba, di dalam darah anak domba. Sakitkah engkau hari ini? Berkata, aku sembuh, aku pulih, aku diberkati. Apa yang kau katakan ketika engkau beriman, Tuhan akan mengerjakannya. Katakan amin. Ya, siapa di sini yang mau menerima mujizat? Angkat tangan. Terima mujizat. Hari ini Tuhan akan membuat mujizat bagimu. Tuhan akan membuat kesembuhan bagimu. Tuhan akan membuat pemulihan bagimu. Tuhan akan membuat sesuatu yang besar untukmu. Oleh sebab itu jangan takut, meskipun kita orang Kristen, kita percaya hidup ini memang tidak mudah. Penuh dengan masalah, problem, atau pergumulan yang datang. Padahal kita gak ngundang gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi dia datang dan berkata tiba-tiba, Salam. Ya,
Di dalam rumah dia bilang salam. Kemana kita ikut, dia ngikut. Tapi ingat ini baik-baik. Yesus sudah mengalahkan dosa kita, sudah mengalahkan maut di atas kayu salib. Artinya pergumulanmu pun sudah diselesaikan oleh Tuhan. Sekarang yang Tuhan bentuk adalah jiwamu, supaya betul-betul bergantung kepada Dia. Seperti Elisa. Elisa berdoa kepada Allah. Dia tidak melupakan Allahnya. Apa-apa dia berdoa. Apa-apa doa. Apa-apa doa. Ayo bilang sama-sama. Apa-apa doa. Apa-apa doa. Semua pakai doa. Harus berdoa. Makanya gereja kita strike dengan doa. Saya sudah bilang sama anak-anak murid kami. Saya ini strike dengan doa. Ya, harus berdoa. Enggak berdoa, enggak boleh pelayanan. Ya, enggak boleh pelayanan, enggak usah pelayanan. Mending kamu bilang begini, Pak, maaf ya, saya enggak pelayanan dulu. Enggak apa-apa, enggak masalah saya bilang. Ya, karena saya ini harus banyak doa ini. Ya boleh, silahkan, enggak masalah. Yang penting kamu berdoa. Karena ketika kamu tidak berdoa, ingat ketika engkau pelayanan, ini yang melayani ini ya, jangan sembarangan hidupmu. Di mimbar, di panggung. Ketika engkau melayani, mata setan itu tertuju kepadamu. Walaupun memang mata Tuhan tertuju juga kepadamu. Jangan sampai Tuhan bilang, sekarang kamu boleh menyentuh dia, tapi sayangkan nyawanya. Nggak enak Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, harus sayang kita sama roh kita ini. Ya, saya bilang sama anak-anak rohani saya, kalau kamu mau pelayanan, kamu harus penuh. Bejanamu harus penuh. Kalau bejanamu kering, tinggal segini dan kamu pelayanan, kering kamu, bejanamu bisa pecah. Ada aja yang terjadi nanti yang jahat. Ya, jangan sampai seperti Saul. Oleh sebab itu, kalau nggak siap, nggak usah pelayanan dulu. Roh kamu harus siap. Kalau hidup masih sembrono, sembrana, sembrene, nggak usah dulu pelayanan. Ya, kita bisa kok. Saya sudah terbiasa main keyboard lalu khotbah, altar call, udah biasa itu. Nggak masalah buat saya. Bahkan sampai 6 bulan saya bilang ke depan. Yang penting kamu selamat dulu. Karena gereja kita ini berbeda. Tuhan mau siapkan gereja kita menuai ribuan jiwa. Amin. Ya. Saya bilang begitu. Doa. Penuhkan rohmu dengan doa. Jangan engkau ke tempat lain. Ya, hura-hura sana sini. Tapi doa engkau, nanti ajalah, tenang, Pastor Alpa kan mengerti. Kita bisa bohong dikit-dikit lah. Ya, kamu menabur bohong, kamu akan menuai kebohongan. Jangan salahkan Tuhan ketika orang lain berbohong kepada kamu. Jangan salahkan Tuhan ketika kamu dibohongi oleh cowokmu, oleh cewekmu, oleh apa lagi, orang lain. Di depan dia baik, di depan kamu dia baik, di belakang habis kamu diruntuhkannya. Nanti baru kamu bilang, mau dikonseling. Kan? Pasti nih. Ya, oleh sebab itu ayo jangan main-main sama doa. Ya, Elisa berdoa, apa-apa doa, semua pakai doa, keputusan pakai doa. Jangan sembrono. Ya, kita lihat di sini, luar biasa. Ketika Elisa datang, dia menampilkan imannya. Dia mengalahkan kedagingannya. Saya diberkati sama firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara diberkati nggak? Saya diberkati sekali. Ya, saya diberkati sekali. Bukan hanya melihat keretanya, tetapi bagaimana respon Elisa. Ketika musuhnya sudah mau dikrek, dia bilang apa? Jangan dibunuh. Kasihi dia, kasih makan. Ya, meskipun ini rada susah buat kita kan. Kita kan secara manusia senang nih, musuh kita malah jatuh. Ya kan? Dia nggak berdaya lagi. Kita bilang apa? Syukurin lu. Kita malah bilang apa? Haleluya. Tapi Elisa nggak gitu.
ketika musuhnya sudah ditangkap, dia bilang apa? Jangan diapa-apain, kasih makan. Dan musuhnya pulang dan gak berani lagi berkutik. Ketika saya diperhadapkan dihakimi, Bapak Ibu Saudara, di depan orang-orang penting waktu itu, Tuhan bilang apa? Diam kamu. Oke, saya diam. Dan Tuhan yang membela. Amin. Tuhan yang membela, biarkan Tuhan yang membela. Ya. Biarkan Tuhan yang membela. Ya udah, saya diam saja. Saya bersyukur Tuhan mendidik saya begitu rupa untuk mengekang emosi ini. Dia enggak mau saya hidup oleh kedagingan. Oh Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Yuk sama-sama kita belajar tentang doa ini. Penting sekali kita berdoa. Amin. Ketika kita berdoa, Tuhan akan melakukan perkara yang jauh lebih hebat yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lihat. Ayo, kita datang sama Tuhan lagi. Engkau harus tahu apa-apa doa. Bahkan untuk menolong orang lain pun, berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu mengalir buat setiap umat-umat-Mu. Hamba berdoa Tuhan, urapan doa itu mengalir. Pagi hari ini berkati kami dengan urapan Tuhan. Dengan urapan Tuhan. Dengan belas kasihan-Mu. Belas kasihan-Mu mengalir buat kami. Hamba minta Tuhan, kami mau belajar dari Elisa. Hari ini kami mau belajar dari Elisa, bahwa doa itu penting untuk masa depan kami. For the future of all of us. Thank you Lord, thank you Lord. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hati kami. Dicurahkan di rumah kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, mengalir urapan untuk umat-umat-Mu saat ini. Mengalir Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mampukan mereka yang hari ini menghadapi ujian, menghadapi permasalahan, menghadapi tes, menghadapi apapun itu namanya permasalahan mereka, pergumulan mereka. Urapi dengan urapan doa. Tuhan bantu mereka supaya mereka dapat berdoa. Hamba berdoa dalam doa-doa mereka Tuhan bekerja. Amin. Yes. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bantu mereka. Tolong mereka.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar Tuhan memberikan urapan-Mu, berkat-Mu yang baru buat setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan berdoa syafaat. Ya. Firna bisa berdoa syafaat ya. Yuk. Sekarang kami mengucap syukur Tuhan atas pagi ini. Thank you Lord. Terus memberkati ya kan kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Kami tidak sempurna ya Tuhan. Kami bukan banyak dosa, tapi Engkau ampuni kami, menyertai kami dalam berkat. Terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bangsa dan negara kami Tuhan, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapak. Ekstrim yang akan melindang, Kau jauhkan di dalam nama Yesus. Berkati ya Bapak. Dan juga ya Tuhan, Kau sertai aktivitas kami pada pagi hari ini ya Bapak. Biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk segala yang sakit, Kau sembuhkan ya Bapa. Kau pulihkan mereka ya Tuhan. Kau bekerja, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Bilur-bilur-Mu ya Bapa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Begitu juga untuk hari ini yang melakukan pekerjaan, studi, sekolah, ujian. Kau berkati kami Tuhan, Kau bekerja di atas kami. Biarlah semua apapun hasil yang kami terima pada hari ini, semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, dan penyertaan-Mu Bapa. Dan doa ini akan kami tutupi dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Firna, terima kasih semuanya. Dan hari ini kita akan komsel Bapak Ibu Saudara ya, tetapi tidak online. Jadi kita onsite di base camp. Betul ya Bu Kartini ya, Pak Robi ya. Dan kita akan komsel pukul 18.30. Wah, dengar-dengar sih hari ini katanya Bu Kartini mau masak. Wah, masak apa ya? Oke, Bapak Ibu Saudara, demikian doa pagi kita. Semangat, tetap berdoa, tetap menyala-nyala. Tuhan pasti akan bekerja lewat doa-doamu, percaya. Amin. Tuhan berkati, shalom. Tuhan berkati. Dadah. Shalom. Berkati. Semangat. Dadah.